Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Puspawati Pou. Nah, di video pembelajaran kali ini teman-teman, saya akan membahas materi mengenai lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Nah teman-teman, simak video pembelajarannya dengan baik-baik ya. Oke teman-teman, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, jadi teman-teman, lingkungan yang berada di sekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan meliputi masyarakat di lingkungan sekolah, lingkungan fisik di sekitar sekolah, bahan-bahan yang tersisa atau yang tidak dipakai. Nah, bahan-bahan bekas dan bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar, serta peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah, dengan membawa pengalaman dengan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Nah, menurut Sudirman, media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran peserta didik sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah, dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan sekitar. Melalui pemanfaatan lingkungan sebagai media belajar, kemungkinan besar pemanfaatan lingkungan dapat diaplikasikan langsung. Peserta didik akan menemukan atau menemui benda atau media lingkungan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, karena lingkungan secara alami itu mendorong anak untuk berinteraksi dengan komponennya seperti dengan tumbuhan, hewan atau manusia dan benda mati di sekitar lingkungan. Nah teman-teman, itulah penjelasan mengenai lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, tentang jenis lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, menurut Sujana, lingkungan sebagai media pembelajaran dapat dibedakan antara lain, yang pertama ada lingkungan alam, yang kedua lingkungan sosial, dan yang ketiga lingkungan buatan. Nah, semua lingkungan yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Dari semua lingkungan yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pembelajaran secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama ada lingkungan sosial. Nah, kita akan membahas apa itu lingkungan sosial dan bagaimana contoh dari lingkungan sosial itu. Nah, lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencarian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Dalam praktik pengajaran, penggunaan lingkungan sosial sebagai media dan sumber belajar hendaknya dimulai dari lingkungan yang paling dekat, seperti keluarga, tetangga, rukun warga, kampung, desa, kecamatan, dan seterusnya. Hal ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan tingkat perkembangan siswa. Melalui kegiatan belajar seperti itu, siswa dapat lebih aktif dan lebih produktif sebab ia mengerahkan usahanya untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber yang nyata dan faktual. Di samping itu, pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membawa lingkungan ke dalam kelas, seperti menghadirkan narasumber untuk menyampaikan materi di dalam kelas. Agar penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar berjalan efektif, maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu ada lingkungan alam. Nah, lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya itu alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora, fauna, dan sumber daya alam atau air, hutan, tanah, dan batu-batuan. Nah, aspek-aspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari secara langsung oleh para siswa melalui cara-cara tertentu. Mengingat sifat-sifat dari gejala alam relatif tetap tidak seperti dalam lingkungan sosial, maka akan lebih mudah dipelajari para siswa. Siswa dapat mengamati dan mencatatnya secara pasti, dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi termasuk prosesnya dan sebagainya. Gejala lain yang dapat dipelajari adalah kerusakan-kerusakan lingkungan alam, termasuk faktor penyebabnya seperti erosi, pengundulan hutan, pencemaran air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Dengan mempelajari lingkungan alam,
Diharapkan para siswa dapat lebih memahami materi pelajaran di sekolah serta dapat menumbuhkan cinta alam, kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan, turut serta dalam menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta tetap menjaga kelestarian kemampuan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Contoh, dalam pelajaran IPA, siswa diminta mempelajari lingkungan alam di tempat tinggalnya. Siswa diminta mencatat dan mempelajari suhu udara, jenis tumbuhan, hewan, batu-batuan, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan lain-lain, baik secara individual maupun kelompok. Para siswa akan melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, bertanya kepada orang lain, membuktikan sendiri, atau mencobanya. Dari kegiatan tersebut, siswa akan mendapatkan pelajaran yang tidak diperolehnya di sekolah sehari-hari. Selanjutnya, lingkungan yang ketiga adalah lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam bersifat alami, sedangkan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, lingkungan buatan antara lain adalah irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan buatan dapat dikaitkan dengan kepentingan berbagai bidang studi yang diberikan di sekolah. Ketiga lingkungan tersebut dapat dimanfaatkan sekolah dalam proses belajar mengajar melalui perencanaan seksama oleh para guru, bidang studi di luar jam pelajaran dalam bentuk penugasan kepada siswa, atau dalam waktu khusus yang sengaja disiapkan pada akhir semester atau pertengahan semester. Ketika lingkungan ditempatkan sebagai media atau sumber pada bidang studi yang relevan, maka akan memperkaya materi pengajaran, memperjelas prinsip dan konsep yang dipelajari dalam bidang studi, dan bisa dijadikan sebagai laboratorium belajar para siswa. Nah, teman-teman, itulah pembahasan mengenai jenis-jenis lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, oke, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu teknik penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, terdapat bermacam-macam cara untuk menggunakan lingkungan sebagai kepentingan pelajaran. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, membawa siswa dalam lingkungan atau masyarakat untuk keperluan pelajaran. Banyak cara yang dapat ditempuh, antara lain ada karya wisata. Nah, karya wisata ini merupakan kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral dari kegiatan kurikuler di sekolah. Karya wisata harus direncanakan dengan cermat, mulai dari perencanaan objek, apa yang akan dipelajari, bagaimana cara untuk mempelajari, dan kapan waktu yang tepat untuk mempelajarinya. Objek karya wisata yang akan dikunjungi harus relevan dengan materi pelajaran. Nilai-nilai yang dapat diperoleh dari karya wisata yaitu memberikan pengalaman langsung pada siswa, kemudian membangkitkan dan memperkuat minat siswa, dan memberikan motivasi kepada siswa untuk menyelidiki saat sebab terjadinya sesuatu dalam masyarakat, kemudian lebih mengembangkan hubungan sosial siswa dengan masyarakat, serta memberikan pengertian yang lebih luas tentang kehidupan dalam masyarakat. Kemudian ada survei. Nah, survei ini merupakan usaha untuk memperoleh keterangan-keterangan faktual tentang suatu aspek dari masyarakat dengan penyelidikan sistematis. Kegiatan belajar akan dimulai dengan wawancara atau pengamatan siswa terhadap pihak yang bersangkutan, kemudian mempelajari segala data yang diperoleh siswa dari masyarakat, dan yang terakhir yaitu mencatat dan menyimpulkan hasil survei guna menambah informasi pembelajaran. Nah, gaya belajar ini kebanyakan diterapkan dalam mata pelajaran sosial dan masyarakat seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, sejarah, dan lain-lain. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini merupakan sesuatu kegiatan yang dijalankan oleh siswa-siswa dalam rangka memperbaiki suatu aspek tertentu dari kehidupan masyarakat. Kegiatan ini akan mudah terlaksana jika siswa telah menemukan masalah dalam masyarakat melalui survei yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian adanya empati untuk memecahkan masalah tersebut bersama dengan bapak atau ibu guru.
Adapun proyek yang harus dipilih harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, penting dan berguna bagi masyarakat. Yang kedua, adanya kemampuan siswa dalam melaksanakannya. Dan yang ketiga, bermanfaat bagi perkembangan siswa. Nah, selanjutnya ada interview. Dengan adanya interview, guru berharap siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada orang lain untuk mendapatkan informasi dalam situasi yang tidak formal atau luar sekolah. Interview akan menambah rasa percaya diri siswa untuk berkomunikasi dengan orang lain sekaligus mendapat informasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada perkemahan sekolah atau school camping. Nah, berkemah merupakan salah satu cara guru untuk mendatangkan siswa secara langsung ke lingkungan dengan tujuan agar siswa mengenal lingkungan di sekitarnya lebih dekat lagi. Perkemahan banyak mengandung nilai edukatif antara lain yang berhubungan dengan sosial dan juga keakraban dengan alam. Walaupun demikian, masih banyak kendala dalam pelaksanaan perkemahan, yaitu berhubungan dengan biaya, tanggung jawab berat bagi guru, dan juga perlu persiapan yang cermat dan matang. Nah, selanjutnya ada yang kedua, itu ada membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas untuk kepentingan pelajaran. Nah, adapun model pembelajaran adalah ada resource person. Nah, jadi resource person ini para siswa dapat mendapatkan informasi dari narasumber yang mempunyai keahlian dalam pengetahuan tertentu, misalnya guru dengan keahlian tertentu, tokoh-tokoh masyarakat, petani, dokter, dan sebagainya. Kegiatan ini akan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, membawa benda-benda, contoh, koleksi, dan lain sebagainya ke dalam kelas setelah melakukan karya wisata atau survei. Ada baiknya guru meminta siswa untuk membawa ataupun mengumpulkan benda yang ditemuinya di alam dan dapat memberikan informasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu kelebihan dan kelemahan penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, membawa kelas atau para siswa keluar kelas dalam rangka kegiatan belajar tidak terbatas waktu. Artinya tidak selalu memakan waktu yang lama, tetapi bisa saja dalam 1 atau 2 jam pelajaran, bergantung kepada apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran lebih bermakna disebabkan para siswa dihadapkan langsung dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya secara alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, dan kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran, antara lain yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa itu akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih karya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Kemudian yang keempat, kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya, atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan dan menguji fakta. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari sangat beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain. Yang keenam, siswa juga lebih dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya serta dapat memupuk rasa cinta akan lingkungan. Selain memiliki beberapa kelebihan seperti yang disebut di atas, lingkungan sebagai media pembelajaran juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, tidak seperti pelajaran dalam kelas. Pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan ada kesan main-main ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama. Padahal pelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit saja kemudian dilanjutkan di kelas. Yang ketiga, banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya dilakukan di dalam kelas. Namun, di balik kelebihan dan kelemahan dari lingkungan sebagai media pembelajaran tersebut, alangkah baiknya apabila seorang guru dapat memanfaatkan lingkungan dengan semaksimal mungkin sehingga dapat mengoptimalkan media lingkungan tersebut dan dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses belajar mengajar. Nah, teman-teman, itulah penjelasan materi dari saya mengenai lingkungan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.